Dalam Newsline kali ini, pemirsa, kami angkat seputar rangkaian kegiatan dari Paus yang hari ini sudah dimulai dan juga menjadi trending pencarian. Pemirsa, kita tampilkan trending pencarian di hari ini. Sekali lagi, ada dua topik yang ramai ini dicari oleh warganet. Di antaranya adalah rangkaian kegiatan Paus. Yang kedua adalah berkaitan dengan Pertalite yang katanya mau mulai dibatasi begitu penggunaannya. Kamu pakai apa? Aku pakai Pertalite sih sebenarnya. Pakai Pertalite. Nah ini harus sudah mulai dong ya. Mobil kamu bukan mobil sport. Enggak dong. Rusak dong pakai Pertalite. Nggak ada deh Anggi nih ya. Nah kita pemirsa akan bahas lengkapnya karena dari Pertalite ini juga tinggi ya. 10.000 pencarian. Nanti kita akan tayangkan bagaimana sih sosialisasinya, kemudian penggunaan QR Code ini sebenarnya susah nggak begitu ya. Karena katanya harus menunggu 7 hari. Nah kita akan bahas lengkapnya dalam trending topik Newsline berikut ini. Sekarang sudah jam 14 lewat ya, berarti sebentar lagi akan ada rekayasa lalu lintas karena berkenaan dengan kegiatan dari Paus pemirsa. Jadi Anda harus mewaspadai arus lalu lintas hari ini. Karena hari ini hari kedua pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus, ini berada di Indonesia. Selama di Indonesia akan melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari pertemuan kenegaraan dengan Presiden, kemudian juga menggelar Misa Akbar di Stadion GBK, dan bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal pada Kamis 5 September. Ya, besok akan ada agenda yang disoroti terkait dengan agenda perdamaian, kemudian juga mengunjungi terowongan silaturahmi begitu ya, yang ada di Katedral dan juga Masjid Istiqlal, dan ada Misa Akbar esok. Perlu perhatikan rekayasa arus lalu lintas juga pemirsa. Indonesia menjadi negara pertama yang Paus datangi dalam perjalanan apostolik di Asia Pasifik. Kedatangan Paus Fransiskus ini merupakan peristiwa yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia, terutama umat Katolik, karena ini akan menjadi kunjungan bersejarah yang tentunya diharapkan bisa membawa pesan perdamaian serta persatuan gitu ya. Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, Paus Fransiskus menyampaikan tentang pentingnya perdamaian yang berasal dari keadilan. Nah, kita simak dulu ya pernyataan dari Paus Fransiskus berikut ini. Auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus iustitiae pax, la pace è frutto della giustizia. L'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti, per costruire ponti e favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria, morale, economica o sociale, e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada, che è così bella, è così giusta, e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace, per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi. Nah, kenapa menjadi trending topik? Karena berkenaan dengan hari ini hari kedua dan juga makin banyak ini perbincangan soal Paus yang ada di media sosial. Nah, salah satunya kemarin kan Paus ini sebenarnya tidak ada agenda kan, Nela ya. Jadi begitu sampai di Jakarta langsung ke Kedubes gitu kan. Tapi karena banyak yang
ingin ketemu sama Paus. Betul. Akhirnya Paus juga terima. Kita putarkan. Nah, ini visual dia salah satunya. Ya. Ini ketika Paus menemui anak-anak dari Yayasan Si Boncel ya, Anggia, dan kemudian gemas sekali ya kita melihat ini anak-anak seperti usia antara 4 sampai 6 tahun gitu ya. Tadi sempat berinisiatif kemudian memeluk Paus Fransiskus kala itu dengan sangat hangat begitu ya. Nah, ini kita lihat juga bagaimana kemudian Paus juga bertemu dengan sejumlah masyarakat. Padahal kemarin kan sebenarnya agendanya itu tidak ada ya, Nela ya. Jadi karena umat Katolik ini ingin sekali bertemu dengan Paus, mereka nunggu di dekat Kedubes. Nah, tadi beberapa tadi diantaranya diterima, kemudian sempat ketemu langsung. Wow. Betul. Kemarin juga rekan kami sempat mewawancarai beberapa suster dari gereja begitu ya, Gia, bersama dengan para anak-anak dari Yayasan Si Boncel. Katanya memang Paus begitu hangat gitu ya menyalami, dan juga mereka sangat antusias sekali bisa mendapatkan kesempatan langsung bertemu dengan Paus Fransiskus di momen kali ini. Karena ini merupakan peristiwa sejarah begitu ya, dan juga momen-momennya diharapkan juga bisa membawa persaudaraan, perdamaian setelah kita kemarin heboh ya dengan pilkada seperti itu. Kita lihat ini dia pemirsa. Oke, lucu banget. Gemes ya, nah, ini dia kemarin. Ini dia nih ya, satu yang pakai ya baju adat apa nih? Friendly sekali dia. Dayak sepertinya ya. Oke. Friendly, sangat ingin dipeluk oleh Paus Fransiskus. Baik, pemirsa, di mata dunia, Paus Fransiskus ini merupakan simbol perdamaian dan persaudaraan universal. Kedatangannya ke Indonesia tentu makin meneguhkan bahwa negeri ini adalah tanah air bagi keberagaman, persaudaraan, kedamaian, dan toleransi. Ya, dalam kunjungannya ke Jakarta, Paus Fransiskus menunjukkan gaya hidup yang sederhana. Tentu pemirsa sudah tahu karena ramai di media sosial, mulai dari pesawat komersial yang ia naiki, kemudian menolak menginap di hotel, memilih untuk menginap di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, juga tidak memakai mobil mewah, dan meminta mobil sipil yang biasa dipakai oleh kebanyakan warga. Dan pada saat duduk di mobil pun, Paus Fransiskus duduk di depan, di samping supir ya, yang diartikan ini oleh sejumlah pihak sebagai bentuk keberpihakan dan solidaritas seperti yang selama ini ia khotbahkan. Jadi sebenarnya ini kita kan tidak tahu ya, Gia, bahwa ketika turun dari bandara seperti ini yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, memilih menggunakan gaya yang sederhana begitu ya, sampai kaget gitu. Kita melihat, wow, ternyata pemimpin duduk di depan tadi ya, kata kamu kan, duduk di depan, kacanya dibuka. Betul, menyapa masyarakat, dada-dada. Iya. Ini yang ingin ditunjukkan ya, sebetulnya sikap kesederhanaan. Dan Paus Fransiskus juga populer dengan pernyataannya membuang makanan sama dengan mencuri dari meja mereka yang miskin dan kelaparan. Jadi kalau nggak habis, jangan ada permata, Nela, begitu ya. Nggak boleh serakah Nggak gitu boleh ya. serakah. Baik pemirsa, sejak menggantikan Paus Benediktus ke-16, Paus Fransiskus selalu mengingatkan pada seluruh umat Katolik di dunia untuk membela kaum miskin dan mempraktikkan hidup sederhana. Paus juga yang mengajak pertobatan ekologis sebagai jawaban atas krisis global. Nah, tobat ekologis ini dirangkum dalam ensiklik yang berjudul Laudato Si, yang kurang lebih berisi imbauan agar semua manusia, khususnya umat Katolik, menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama. Pertobatan ekologis ini berfokus pada transformasi hati dan pikiran untuk lebih mengasihi Tuhan, sesama, dan ciptaannya dengan menyembuhkan dan memperbaharui hubungan manusia dengan sekitarnya. Dan kita lihat dulu pemirsa profil singkat dari Paus Fransiskus. Nama lahirnya adalah Jorge Mario Bergoglio. Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires, Argentina, 87 tahun silam. Dirinya ditahbiskan sebagai paus sejak 19 Maret 2013, menggantikan Paus Benediktus 16 yang mengundurkan diri pada 28 Februari 2013.
Pemirsa, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar mengatakan Paus Fransiskus akan mengunjungi lorong toleransi dalam lawatannya ke Masjid Istiqlal pada Kamis besok. Ya, dalam kesempatan itu dirinya dan Paus Fransiskus bersama dengan tokoh lintas agama lainnya akan membahas sejumlah isu mengenai perkembangan dunia dan juga lingkungan hidup. Di perkembangan terakhir, tapi kami tambahkan juga menyangkut masalah betapa perlunya menggunakan bahasa agama di dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Jadi bahasa agama perlu terlibat di dalam rangka mengamankan, save the world, memelihara lingkungan hidup ya, environment ini kan. Itu poin kita. Ya, kita punya concern yang sama karena Paus ini kan sangat unik ya, jadi sangat memihak kepada kelompok-kelompok yang tertindas ya, kelompok-kelompok yang termarginalkan, kelompok-kelompok fakir miskin. Jadi tema-tema sentral yang diisukan oleh beliau di mana-mana saja hadir, saya juga ikuti perkembangan itu sama persis. Jadi di aspek-aspek universal keagamaan itu melekat pada beliau. Jadi inilah persamaan antara kita di Indonesia mayoritas Islam ya. Jadi Imam Besar dengan Pop ini punya visi yang sama dalam hal ini. Ya, sekali lagi Paus Fransiskus ini akan melakukan kunjungan pemirsa ke Masjid Istiqlal untuk bertemu dengan para pemuka agama di Indonesia, sekaligus juga mengunjungi terowongan toleransi atau juga terowongan silaturahim besok ya. Betul, seperti apa sih persiapannya? Berikut kita simak liputan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Dirham Syah Maulana. Dalam lawatannya ke Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke masjid terbesar se-Asia Tenggara, yakni Masjid Istiqlal. Terdapat beberapa agenda mulai dari doa bersama, kemudian juga bertemu dengan para pemuka agama, dan salah satu yang paling menarik ini yang paling bikin Paus penasaran menurut dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, adalah mengunjungi tunnel yang ada di sana, yakni tunnel yang menghubungkan antara gereja katedral dengan Masjid Istiqlal. Paus sangat penasaran karena memang ini adalah terowongan toleransi satu-satunya yang ada di dunia, sehingga ia sangat ingin berkunjung dan juga melihat ada simbol-simbol perdamaian apa yang ada di dalamnya. Dan juga esok hari Paus ini akan melakukan penandatanganan seperti itu, perdamaian dengan para pemuka agama di Indonesia, namun penandatanganannya adalah dari Paus dan juga Imam Besar Istiqlal. Dan di sini rencananya nanti esok hari akan dilakukan sejumlah acara tadi, mulai dari pertemuan, membahas diskusi-diskusi soal gejolak dunia, gejolak yang terjadi saat ini, dan juga di sini nanti akan dilakukan penandatanganan oleh perwakilan dari Paus sendiri, dan juga dari Masjid Istiqlal seperti itu. Dan juga Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, mengatakan bahwa salah satu pesan yang akan disampaikan dalam acara esok hari adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa agama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia. Sehingga acara esok hari ini akan dimanfaatkan untuk para pemuka agama berdiskusi dan juga mencari solusi terkait dengan apa-apa saja yang seharusnya bisa diselesaikan melalui agama. Dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Paus Fransiskus, yakni dari mulai kesederhanaan, perdamaian, dan juga cinta kasih sayang ini semoga bisa menjadi teladan bagi seluruh umat yang ada di dunia. Tidak hanya umat Katolik, namun juga seluruh umat beragama. Dari Jakarta, Ardan Anugrah, Dirham Syah, Metro TV. Bicara soal trending topik, kami juga akan ajak Anda untuk melihat komen-komen dari warganet seputar rangkaian acara dari Paus di Jakarta, pemirsa. Yang pertama ini ada @aura. Dalam sejarah baru kali ini, seorang kepala negara disambut sangat meriah oleh anak-anak berpakaian Nusantara dan hanya menggunakan kendaraan biasa, duduk di kursi depan. Pope Francis sangat bersahaja. Ya, itu tadi dari Aura. Kita lihat dari hari XXX, dua orang, baik Pak Jokowi sangat menghormati Pak Paus Fransiskus, berjalan di karpet merah dan dua-duanya di sebelahnya begitu. Ya. Ada juga yang berkomentar ini ngelihat anak-anak ini teriak-teriak, air mata mengalir terus, ngiri banget sama mereka yang bisa ketemu sama Paus. Dari Fai XXX, nah pemuka agama rendah hati nih ya, nggak mau dikasih kendaraan mewah dan menginap mewah, tetap merakyat, salut. Oke, ada yang berkomentar juga ini pesawat komersil menginap di Kedubes Vatikan selama di Indonesia, naik Innova Zenix,
Menyala Bapak. Menyala tentunya. Dan kehadirannya Paus Fransiskus masih ada sejumlah agenda termasuk sore nanti ya Anggi ya. Esok kemudian ditutup pada hari Jumat 6 September 2024. Kita harapkan semua agenda bisa berjalan dengan lancar mengingat Indonesia dan juga Vatikan ini memiliki sejarah panjang dan tadi sudah disebutkan bagaimana kesamaan dua-duanya sama-sama mengedepankan kedamaian, perdamaian seperti itu ya. Baik. Nah pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.